Konsontek kangen. Bidah apa? Apa? Ariyah ya. Pundi. Wow. Sare gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillah kembali ke Quran dan hadis. Nah, ini ada yang bilang suruh kembali ke Quran dan hadis. Nggih, siap. Bicara orang ya, bicara ya. Ikrar ya. Jangan kitab bagus. Quran hadis lagi kitab ya, bodoh aja. Mari kita bersama-sama mencoba untuk kembali ke Al-Quran dan hadis. Faslun fi ahkamil ariyah. Jadi fasal menjelaskan tentang ariyah. Wa huwa bitasdidil ya fil asahi ma'khuzatun min ara idza dhaba. Wa haqiqatuha as-syar'iyyah ibahatul intifa min ahli tabarru'i bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabari. Nah, jadi ariyah itu apa? Akad apa? Akad pinjaman. Tapi jangan akad pinjaman kayak ning bank. Ning bank pinjaman berarti utang berarti ya. Ini bank akad pinjaman ya. Iya, pinjaman tapi utang. Kalau ini pinjaman sing biasa nih. Ibahatul intifa. Jadi akad yang di situ membolehkan untuk memanfaatkan sesuatu yang memang halal untuk dimanfaatkan. Maksudnya pemanfaatannya ini halal. Besertaan dengan zatnya atau barangnya itu tidak hilang. Dalam arti barangnya masih tetap. Agar apa? Supaya nanti bisa kita kembalikan barang itu. Makanya dalam ariyah itu kita punya hak di situ nopo intifa aja, hanya hak memanfaatkan, tidak punya hak barangnya, paham ya? Hak memanfaatkan saja. Itu pun bukan memiliki intifa, beda lagi. Milkul intifa sama hak manfaatan berbeda. Kalau kita milkul intifa, mempunyai kemanfaatan itu, kita boleh meminjamkan kepada orang lain. Berarti milkul intifa itu biasanya masalah ijarah nanti. Sewa. Kita tidak bisa memiliki barangnya, tapi memiliki manfaatnya. Tapi kalau ariyah, kita ini diberi ibahah, dibolehkan memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita. Misalkan ada orang minjam kitab, boleh intifa, mau minjam buku, nilai harit, ya, nilai harit dan lain sebagainya. Nah, karena di situ ada yang bertanya, itu harus kembali ke Quran dan hadis. Ini ada di situ Al-Qur'annya dalam masalah ini itu dalam keumuman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini Qur'annya seperti itu. Hadisnya apa? Annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ista'ara farasan min Abi Tolhah farokibahu wasta'ara
adru'an min Safwan bin Umayyah yauma Hunain. Faqala aghasbun ya Muhammad, faqal sallallahu alaihi wasallam la bal ariyatun madmunah. Seperti itu. Itu jangan kita terpengaruh kembali ke Quran, ke hadis. Nah, kitab-kitab ulama yang dikarang ulama itu representasi dari Quran hadis. Semua sumbernya dari Quran hadis, agar kita mudah memahami Quran hadis tersebut. Ulama karangkan biar kita mudah. Lawang pembahasan tentang amkhos, mutlak, muqayyad, terus amkhos min wajhi, terus ini nas atau ima, nasikh mansukh. Wah, panjang. Ini amr lil wujub, apa amr lil ibahah. Ketika ada perintah amr setelah pencegahan, ini nanti jadi hukum bagaimana? Belum mustalah hadisnya, belum ilmu tafsirnya. Kepanjangan sampai nggak ngandang ibadah lah. Ngandang ibadah. Makanya jangan sok-sokan kembali. Quran hadisnya jelas, tapi pemahaman tentang Quran dan hadis itu yang jadi bermasalah. Wasartul mu'ir sihatut tabarru'i wa kaunuhu malikan limanfaati ma yu'iruhu. Syarat orang yang meminjamkan itu memang harus sah tabarruknya, dalam arti dia itu ada yang mengatakan dia itu memang pemilik barang tersebut. Orang nyilihno barangnya wong liya. Memang milik barangnya milik dia. Paham ya? Ataupun kemanfaatan milik dia. Paham ya? Entah itu barangnya itu milik dia, atau dia hanya memiliki kemanfaatannya sehingga boleh meminjamkan karena milkul manafi'. Contohnya masalah kita nyewa tadi itu manfaatnya boleh kita pinjamkan ke orang lain. Berbeda ketika kita minjam sesuatu, kok di situ kenapa kita pinjamkan lagi ke orang lain? Nggak oleh. Harus izin kepada malik. Nah, makanya barang-barang itu sering hilang, enak wong nyilih, ya. Disilih nomen meneh. Disilih iki dilema meneh, ujung-ujungnya sing duwe yang punya itu bertanya barangnya mana, wis lali iki nyilih iki, ujung-ujung hilang. Itu karena berawal dari i'arah yang enggak sah. Enggak sah. Hati ora apa-apa oleh izin se. Makanya faman lam yasihu tabarru'u kasobin wa majnunin la tasihu i'aratuhu. Maka orang-orang yang enggak sah amal tabarruknya, amal sosialnya seperti anak kecil dan orang gila, enggak sah juga akad i'arahnya, enggak iso, enggak. Makanya maman la yamlikul manfa'ah kamusta'iri la tasihu i'aratuhu illa bina. Ini makanya orang yang di situ nggak punya milkul manfaat, nggak punya kepemilikan mutlak manfaat barang tersebut, nggak sah meminjamkan kepada orang lain. Loh, dewe nyilih, dewe keja minjam kok dipinjamkan lagi, kecuali illa bi'idzanil mu'ir. Makanya kemarin pas Pak Sigit itu pinjam alat nggih batako, cetakan batako. Aku izin karo Lek Mursidin karena itu alat batakonya punyanya Lek Mursidin. Saya nggak punya, saya bukan malikul manfaah. Saya juga minjam, berarti saya harus izin kepada si pemilik. Sebelum saya baca ini sudah saya praktekkan, belum lama ini. Aku izin. Lalai ketemu neng Pak, ketemu langsung. Saya izin langsung di situ. Wa dzakaral musannifu dhabitul mu'ar fi qouli wa kullu ma amkana intifa'u bihi manfaatan mubahatan ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Nah, itu batasannya apa, definisinya apa, barang yang di situ boleh dipinjamkan, yakni tiap-tiap barang yang bisa dimanfaatkan secara mubah, dalam arti bukan kemanfaatan yang haram, besertaan dengan memanfaatkan itu barangnya tetap utuh,
Ingat ya, barangnya tetap utuh. Maka boleh akad i'arah, pinjam meminjam. Nah, maka dari itu di situ ada yang dikecualikan, manfaat yang tidak diperbolehkan seperti alatul lahwi di sini. Alat-alat lelahan dan lain sebagainya. Kalau kita membahas alat-alat musik ya nanti panjang khilafnya panjang wabi bakoi ainihi i'aratu sama atau semua ahli wulkul wukut fala taksih, ataupun kamu nopo minjam lilin pikir aku nyuruh liline lagi apa woteng kan aku nyileh lilin mbok sumet. Nah, kemanfaatan lilin ini kan membakar dia sampai habis. Nggak boleh akad pinjam lilin. Jalo lah wes ngono. Ngomongin jalo utawa nyileh segone sapi ring. Maksudnya pinjam yang ini ya, bukan nyileh bermakna utang serta sahur barang liya. Karena sekali minjam barang itu nanti yang dikembalikan barang yang kita pinjam itu. Kalau masalah barangnya nanti rusak namanya doman. Karena rusak kamu ganti dengan barang lain. Tapi kalau konsep pinjaman ini ya yang dikembalikan yang barang yang dipinjam tadi, paham ya? Makanya liarut dahu. Jadi liarut dahu. Ini masalah pinjam meminjam. Hati-hati jangan iza kanat manafi'uhu asaron mukhrijun lil manafil lati hiya a'yanun ka'i'arati syatin lilabaniha wa sajaratin lisamaratiha wa nahwu dzalik fa innahu la yasihu. Nyuleh wedhus pinjam kambing untuk diambil susunya enggak oleh. Pinjam pohon untuk diambil buahnya ora oleh lho, wong pohon kuwi hasilnya ya buah kuwi mau walaupun pohonnya masih tapi kan manafiknya mbok jiko ya wonge upluk-upluk. Nah, utawa nyileh wedhus pinjam kambing karena kamu ambil susunya, itu juga enggak boleh. Kecuali akadnya seperti ini. Misalkan khud hadisah faqat abahtuka darroha wa nasalaha. Yes, ini tak sili wedhus susune PN wis oleh nggih kowe oleh. Maka fal ibahatu sahihatun wasatu ariyatun. Berarti akad mengambil susunya ini akad karena diperbolehkan dari si pemilik, bukan akad pinjamannya. Paham ya? Yang akad pinjaman di situ kambingnya. Contoh beginilah, korek. Nyileh korek. Sah enggak? Tuh. Saya kasih logo. Korek ini kambingnya misalnya. Api yang keluar dari ini berarti susunya, susu kambing misalnya. Ya. Yang di situ al-manafi' ya a'yanun. Ya ini bagian daripada itu. Dan kelong tenan misalnya, kelong tenan korek. Kelong. Ini kalau melok literasi ini menyilih korek. Oh. Ini nggak bisa nopo. Lho iki kan padha wae susu mbok kontrol. Lah nyilih geni ya ora iso lho ora enggak maaf kok ya ini. Tapi struktur korek dia dikatakan korek itu ada seperti ini, ada pensolnya. Yang di situ lambok sumet, ya kelong. Oke? Kelong. Berarti apa? Berarti sama dengan kambing ini pakai jalur abah tuh boleh napa ngelongi ben sole. Nah, tapi karena disitu sudah terlalu terbiasa, makanya nggak perlu ngucap no abah tuh wes maklum mesti kelong apa nih ben sole. Merasa punya ini korek kata apa tak nyilih berarti nggak oleh. Wah malah tolol ya kata goblok ya belajar
kita belajar apa? Oke lagi. Ini kan secara nggak langsung abah tuka. Hah? Paham ya? Nyileh korek. Abah tuka tuh. Nah ujung-ujungnya rotnya dikembalikan koreknya ini. Anggap balik apa? Lah sing bos metu ora mungkin dikembalikan. Hah? Atau susu yang sudah kamu minum. Jadi, makanya itu termasuknya, maksudnya apa? Abah tuka. Secara nggak langsung sudah abah tuka. Apalagi sudah maklum yang curan-kor misalkan. Curan-kor. Korek itu waduh lebih mahal tuh. Orang jarang nyuri rokok. Lah korek biasa. Sembuh. Kok sama gitu? Tuh aku ya nih. Hah? Oh, beneran? Enggak abah tukar repot. Abah tukar. Abah Ihsan malah. Terus ya, terus. Wa tajuzul ariyatu mutlaqan min ghairi takyidin biwaqti wa muqayyadan bimuddah. Nah. Boleh di situ apa akad pinjam ariyah secara mutlak tanpa ada qaid atau batasan waktu. Dan juga boleh juga muqayyadan bimuddah di waktu nih, misalkan a'artuka hadzal saub syahran. Ku pinjamkan baju ini 1 bulan. Wa tajuzul ariyah mutlaqah wal muqayyadah bimuddah. Boleh mutlak. Kalau mutlak, nah ini saya kan bar mbok silihno saiki. Orang dino mbok jikone enggak masalah. Nek duwe. Nah, kalau muqayyadah ya harus konsis. Nyilehno sebulan, seminggu wis jiko. Lah iki piye? Nah, di sini seperti itu, paham ya? Terus nah, walil mu'ir arruju'u fi kullin minhuma mata sya'a. Kepada orang yang meminjamkan itu boleh kapanpun dia boleh mengambil kembali barangnya. Wahya al-ariyatu idza talifat la bisti'malin ma'dzunin fihi madmunatun alal musta'ir bikima biha yauma talafiha. Nah, ketika ada kerusakan, yang kerusakan itu ditimbulkan atas penggunaan sebuah barang yang di situ tidak diizinkan. Sing la bisti'malin ma'dzunin. Nah, maka dia nanti nempui mengganti rugi atas kerusakannya. Nah, iya. Nah, ketika rusak itu berapa kita harus menggantinya? Nah, labi qimatiha yauma qabdiha wala bi aqsal. Iya, berarti di situ dia pas hari rusaknya itu berapa? Delay pas mundak larang, yo pas dino kuwi. Senajan dhek mbiyen tukune murah. Yo karena kalau kita ganti dengan harga yang dahulu bukan tentang rugi, nanti nggak cukup gitu ku meneh. Lah ya, misalkan mbak pecah nopo, kan nggak cukup untuk dibuat beli kembali. Makanya di hari rusak itu, harga di hari rusak itu, paham ya? Nah, fa in talifa bi isti'malin ma'dzunin fihi ka'i'arati saubin li lubsihi. Nah,
fansahako awin mahako bil istimal fala domana. Kalau memang kerusakan ini ada kekurangan ini, di situ memang penggunaan yang diizinkan kita pakai dengan yang diizini, bukan kita pakai aneh-aneh. Nyilih kelambi wapi mbok ngedos, mbok roana ini Ramadan wi nyilih jas kataman, nyilih jas kataman mbok nggih roan. Iya Dipol telo kacau di Ari ya paham ya. Nah itu rujuk kapan saja tadi, kembali ke mata sa'ai aya waktin sa'ar rujuk fihi di annaha aktun jaizun minat taraf. Nah, ada beberapa masalah. Nah, harus masalah. Ketika masalah itu harus dibahas. Ma idza ara as-sutrata li sholatil fardhi. Fayamtani urruju hatta yafrugha minha. Kowe nyilehno klambi, meminjamkan baju untuk sholat. Walaupun di situ tadi arrujuk fihi mata sa'a, kamu tidak boleh mengambil baju sebelum sholat itu selesai. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat waduh bano lambine. Iya, ini maksudnya dibahas pengecualian, ada pengecualian. Ada pengecualian. Wa minha malau a'aral ardo li zar'i fayamtani urujuk hatta yablugha awana qal'ihi wa in lam yaksur bi ta'khirihi. Urung soneh iki bahasa cek Arya. Nah, atau juga walau kitab Fathul Qorib bab Arya. Nah, ini ada yang antik juga. Ada juga pengecualian daripada itu malau a'ara kufnan terserah lil mayiti. Wayam tani'u arrujuk bimujarrodi wat'ihi alaihi wa illam. Nah ini ada yang antik begini. Ada yang antik. Wa min hama iza a'aro ardon lidafni mayitin. Nyilehno bumi, nyilehno lemah tinggi napa? Mendem mayit. Nggih nek ing arah nyileh lemah tinggi mendem mayit. Ya, nyileh lemah nggih mendem mayit. Sing mayit sing muhtaram. Fayamtani arrujuk hatta yang darisa ila ajibadzambi. Tidak boleh mengambil kembali tanah tersebut kecuali dia sudah hancur, yang tersisa hanya ekor apa kok? Tulang ekor tuh. Balung kodok ya. Balung kodok. Wa muhafadatun ala hurmatil mayit, dan memang itu karena untuk menjaga kehormatan mayit.
menjaga itu. Nah, kalau di mafhum, aduh, kok kemudian ini. Nah, paham ya? Nah, kalau di mafhum dipahami tadi berarti boleh diambil ketika memang sudah rusak, sudah hancur ya ngoten. Berarti wa mafhumu qaulihim hatta yang darisa annahu yajuzu arruju'u ba'dal ingdiros. Paham ya? Nah, berarti di situ boleh dirujuk, diminta kembali setelah rusak. Nah, ada juga di situ kalau memang pakai koyit ingdiros atau rusaknya mayit, berarti selama mayit tidak rusak, tidak boleh diambil kembali atau nggak boleh digali, nggak boleh. Makanya ada bahasa wa yu'lamu minal ghayatil mazkur annahu la ruju'a abadan fi nabiyyin wa syahidin wa baqiyatul khamsatil madmah fi qaulin ba'du. Berarti apa? Pinjaman atau meminjamkan tanah kepada orang-orang yang di situ tidak hancur apa nih jasadnya, tidak hancur jasadnya, seperti nabi, orang mati syahid, orang alim, sing alim tenan lagi ya, sing alim tenan, apal Quran, sing apal tenan coro kitab, coro ulama, sing nggak hancur. Nah, itu nanti i'aro ini nopo tidak bisa diminta kembali. Makanya, nah ini cerita, makanya di Arab Saudi, di Mekah itu ketika makom itu dibongkar kok utuh, tutup lagi. Paham ya? Kalau kuburan itu digali, dibuka, kok jasadnya masih utuh, ditutup lagi, nggak berani memindahkan. Karena belum indiros, belum indiros di sini. La ta'kulul ardu jisman lin nabi yiwala li alimin wasahidi qatli mu'taroki walaliko ri'i qur'anin wa muhtasibin adzanahu ilahin mujri yayil fuluki. Jadi bumi itu tidak akan memakan jasadnya Nabi. Aneh-aneh wali. Ada yang orang alim mati syahid, orang yang hafal Quran. Makanya wajibu fil ariyah ta'yinu kaunihi nabiyan au syahidan masalan. Nah, di situ wajib dengan ariyah untuk menentukan di situ kalau memang nabi, syahid dan lain sebagainya itu sudah nggak bisa diambil kembali karena di situ pasti nggak rusak. Makanya ada
kemarin guru kita dibongkar, Mbah Maimun Zubair dibongkar kuburannya, katanya penunggunya masih maujud, masih ada, masih utuh, ya nggak dipindahkan, ditutup lah lagi. Dulu Said Muhammad dibongkar, dilihat masih utuh apa enggak. Kalau utuh nggak berani, nggak berani, sekelas Saudi aja nggak berani mindahkan. Ini pasti orang istimewa, orang istimewa. Makanya konsepnya hatta yang darisa annahu yajuzur rujuk ba'dal ingdiro. Berarti kalau masih utuh jasate, utuh ulese, iya, makanya tidak boleh dibongkar. Paslon fi ahkamil ghazab, mullah.